Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur karena pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kebaikan-Nya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala-segalanya yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kami ini. Dan pagi ini ya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati sarapan sorgawi-Mu, firman yang hidup itu, agar kami boleh terus hidup di dalam kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa buat cinta dan kasih-Mu itu. Oleh sebab itu ya Tuhan, inilah piring hati kami serahkan kepadamu. Isi penuh Tuhan, agar kami boleh kenyang, agar kami terus boleh menikmati kebaikan demi kebaikan-Mu, agar kami terus boleh lebih lagi mengenal akan Tuhan pencipta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku, kita masih tetap ada di dalam tema yang sama, yaitu janji Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini berjudul Hidup yang Singkat. Mari kita akan membaca ayatnya di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat 15 dan 16. Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ya, ayat ini menunjukkan betapa hidup manusia itu seperti rumput, seperti bunga di padang. Ya, kembali kita melihat bagaimana Allah mengajar kita dengan satu perumpamaan. Setiap kita pasti pernah melihat rumput, ya. Setiap kita pasti sering melihat juga bunga, entah itu yang tumbuh di pot, entah itu yang tumbuh di halaman rumah seseorang, atau mungkin juga di tukang bunga. Ya, ini bunga yang benar ya, bukan bunga plastik begitu, bukan rumput plastik. Bagaimana baik rumput maupun bunga, masing-masing memiliki keindahan. Tetapi firman Tuhan yang kita baca boleh menjelaskan bahwa baik bunga maupun rumput yang begitu indah, tetapi sangat singkat sekali. Ya, hanya sebentar saja, ya, sangat singkat sekali. Katanya ketika angin bertiup, maka rumput atau bunga itu bisa saja diterbangkan oleh angin dan tidak lagi ditemukan tempatnya. Dan demikianlah artinya hidup kita. Begitu singkat dan begitu mudah untuk terlupakan dan dilupakan oleh orang lain. Kita tidak pernah tahu sampai kapan
bahwa kita masih ada di dalam dunia ini, ya. Tetapi yang kita tahu, firman Tuhan mengajar kita pagi hari ini bahwa hidup kita itu seperti rumput, begitu singkat. Tetapi meskipun singkat, rumput dan bunga masing-masing memiliki keindahannya. Kita akan melihat lagi satu ayat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-30. Matius 6 ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ya, ini adalah satu janji Tuhan melalui perumpamaan bunga dan rumput di padang yang Tuhan ajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Kalau di dalam ayat yang sebelumnya kita melihat bagaimana lewat perumpamaan Tuhan mengajarkan singkat sekali hidup kita. Dan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-30 ini, Tuhan berkata, meskipun rumput dan bunga hidupnya begitu singkat dan begitu mudah hilang, tidak lagi dapat ditemukan letaknya. Sama seperti hidup kita yang singkat, yang sangat mudah dilupakan orang ketika seseorang telah meninggalkan dunia ini. Tetapi Tuhan mendandaninya demikian indah. Terlebih lagi hidup manusia. Pasti Tuhan memelihara kita lebih dari rumput, lebih dari bunga di padang. Bukan berarti kalian jadi tidak perlu belajar, tidak perlu bekerja. Tidak. Tetapi ketika engkau belajar, ketika engkau bekerja, ada pemeliharaan Tuhan, ada berkat Tuhan atas hasil belajarmu, atas hasil kerjamu. Dan lebih penting lagi, kalau kita perhatikan, rumput memberikan sesuatu hal yang berguna bagi manusia. Bunga juga demikian. Rumput sangat menyenangkan, padang rumput sangat menyenangkan. Ya, kalian yang pernah pergi ke kebun raya Bogor mungkin masih ingat betul bagaimana menyenangkan sekali melihat padang rumput, hamparan rumput yang begitu luas. Lalu melihat bunga-bunga yang tumbuh di antaranya. Begitu indah. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan memelihara kita, hidup kita, lebih dari rumput, lebih dari bunga di padang, apakah hidup kita ini juga indah? Ya, seperti yang Tuhan inginkan. Apakah bunga hidup kita ini juga harum? Lebih dari keharuman bunga. Seperti yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Atau kita hanya mengisi hidup kita dengan segala kekhawatiran dan ketakutan. Kita lupa mengucap syukur. Kita lupa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita lupa mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Ketika kamu belajar, Tuhan ingin kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita berdoa, kita minta Tuhan memberkati. Ketika kita belajar, Tuhan memberikan hikmat. Ketika bekerja, kita minta Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kemampuan agar kita bisa bekerja, agar kita bisa belajar sebaik-baiknya. Kita tidak lebih mementingkan perkara-perkara lain. Kita mengkhawatirkan apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum. Ya, kita lupa melakukan perkara yang terbaik di dalam hidup kita. Kita lupa mengandalkan Tuhan. Kita melupakan pencipta kita. Mari anak-anakku, para kerabat dan sahabatku, kita mau mengisi hidup kita ini dengan segala keindahan yang Tuhan berikan. Sehingga hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain.
sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita hanya mengisinya dengan kekhawatiran sehingga kita lupa kepada Tuhan. Kita bekerja segiat-giatnya. Kita belajar segiat-giatnya. Tetapi kita lupa mengandalkan Tuhan. Kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Kita lupa menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai itu kita lakukan karena hidup kita singkat. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita miliki, hasil yang kita dapat sepanjang hidup kita hanya digunakan sepanjang hidup ini. Kita tidak akan membawanya ketika kita meninggalkan dunia ini. Tetapi apa yang kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini, yaitu iman percaya kita. Kita akan bertemu dengan pencipta kita. Anak-anakku, kerabat dan sahabatku, jangan lupakan ini. Jangan hidup hanya untuk perkara yang sementara di dunia, tetapi hiduplah juga untuk hidup yang akan datang nanti. Hidup kekal di dalam janji Tuhan. Hidup kekal di sorga sesuai dengan janjinya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hidup yang singkat ini. Terima kasih untuk pengajaran-Mu pagi hari ini. Hidup yang singkat, kami ingin lebih indah dari rumput, lebih harum dari bunga. Jangan biarkan kami hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi ya Roh Kudus, ingatkan kami dan mampukan kami untuk hidup bergantung kepada Tuhan, untuk hidup bersyukur kepada Tuhan. Jangan biarkan hidup kami mempermalukan Tuhan. Jangan biarkan hidup kami merugikan orang lain, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Jangan biarkan hidup kami penuh dengan keegoisan. Kami hanya hidup untuk hidup yang sementara. Kami lupa hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami lupa hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami lupa hidup untuk menghormati orang tua kami. Ya Tuhan, inilah hidup kami. Isi penuh dengan kehendak-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, kerabat dan sahabatku, mari kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan hidup dalam kekhawatiran, sebab Tuhan memelihara kita lebih dari rumput, lebih dari bunga di padang. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di hari Kamis.